Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan di mana kita boleh bersyukur di pagi hari ini dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini kita sama-sama datang ke dalam hadirat-Nya Tuhan dengan membawa syukur karena kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan masuk dan membawa segala kerinduan kita kepada Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami, dengan segala hasrat kami. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, bertemu muka dengan muka. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawa kami lebih lagi Tuhan untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait
bait-Mu, diam di dalam, diam dalam bait-Mu. Haleluya, kami bawa setiap kerinduan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah, kami sembah hanya Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala kerinduan kami rindu, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Haleluya, ya ralama ya ralabo, siki ya ralama ya ralabo. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau saja yang layak terima pujian. Haleluya, Kaulah segalanya, lebih dari segalanya, Engkau yang kami rindu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengan segenap hati nyatakan, lebih dari segalanya, Yes Tuhan, sebab lebih dari segalanya kami menginginkan Engkau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengan segenap hatimu nyatakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami Tuhan,
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Betapa kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Tuhan kami rindu, untuk kami dapat memberikan yang terbaik melalui puji-pujian ini Tuhan. Terlebih kami boleh merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan bawa setiap kerinduan kita, karena Tuhanlah yang layak untuk menerima segala puji-pujian. Firman-Mu Tuhan lintang bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, lintang bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan Engkau Tuhan, beri kekuatan baru. Siap-siap terbang Bapak Saudara, ku kan terbang. Kita mau angkat tangan kita mau terbang di dalam hadiratnya Tuhan bersama-Mu dalam kemuliaan. Bapak firman-Mu lagu menopang, ku kan aman di dalam, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam, ku kan aman, ku kan aman di dalam Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh terbang bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dan biarlah hati kita semakin hari semakin percaya hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan
dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun ribut kota, gunung-gunung berada, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yesuslah yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Biarlah hati kita semakin hari semakin percaya di dalam Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita mau siapkan tanah hati yang terbaik. Seperti rusa yang haus merindukan aliran sungai. Begitu juga dengan hati kita yang tak tahan menunggu akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Yes, Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bawa setiap kerinduan kita kepadanya, nyatakan dengan segenap hatimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari nyatakan dengan segenap hati, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya. Kembali saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Syukur Tuhan, hari ini kami berada di tempat ini. Sama seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai-Mu. Biarlah di dalam setiap kami benar-benar menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan. Bahkan hati kami tidak tahan untuk menunggu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan berbicara hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam keterbatasan, di dalam kedosaan. Tuhan berikan segala hikmat yang daripada Tuhan sehingga dapat menyampaikan kebenaran Injil-Mu dengan terang dan dengan jelas. Biarlah Roh Kudus berbicara seleluasa mungkin sehingga kami pun dimampukan untuk mengerti. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, semuanya penuh dengan Roh Kudus sehingga mampu melihat keindahan Injil dan dipertobatkan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini kami boleh menginginkan Tuhan lebih daripada kami menginginkan hal yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan penyampaian firman Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan seluasa mungkin, kami semua umat-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih tim mimbar untuk pelayanannya. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sebentar Bapak Ibu Saudara, ada masalah teknis. Saya tinggal main Mobile Legends bentar. Enggak juga. Saya coba kirim file dulu ke Pak Andreas. Sudah masuk Pak Andreas? Sepertinya filenya dari yang masternya yang nggak bisa seperti itu. Di sini bisa itu Pak. Ini saya 4 kali nggak bisa itu. Gimana ya? Udah. Iya. Siap. Bisa ya. Versinya mungkin lain ya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ada masalah teknis sedang ditangani, semoga bisa segera selesai. Nah, sambil saya ngomong panjang lebar, saya mau main monopoli, nah, biar nunggunya tidak terlalu lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf saya pakai masker karena sedikit tidak enak tenggorokan, jadi daripada tidak nyaman semua, mending saya yang tidak nyaman. Jadi ini bulan ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin kemarin tidak hadir, di bulan ini kita membahas tentang tema Desiring God atau hidup yang menginginkan Allah, hidup pribadi yang menginginkan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak ada masalah dengan slide-nya, jadi ini awal-awal saya tidak pakai slide sampai nanti selesai. Jadi awal-awal ini saya akan membuka dengan sebuah cerita, karena temanya hari ini tentang menginginkan Allah. Nah saya akan cerita bukan beberapa cerita ya, saya akan cerita mengawali ini dengan sebuah cerita yang cukup mengganggu pikiran saya ketika usia saya belasan. Jadi dulu saya biasa beribadah itu bareng-bareng sama rombongan papa mama saya sama mak saya. Jadi kami bersama-sama ibadah ke gereja. Tidak ada masalah hari itu. Satu hari dari minggu yang cerah, biar ceritanya dramatis, ada suara kicauan burung, enggak juga. Jadi
di suatu minggu yang cerah Bapak Ibu Saudara, saya bersama keluarga, kami semua satu keluarga ini bersiap untuk berangkat beribadah ke gereja. Biasanya kami berangkat jam 9 kurang seperempat, jam 9 kurang 20 karena ibadah saat itu dimulai pukul 9. Tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar. Saya siap-siap mandi, saya ya biasa melakukan aktivitas, gantian kamar mandi karena kamar mandi di rumah kami itu setengah. Nggak ya. Karena satu udah sedikit, ini setengah, jadi dikit banget. Nggak. Kamar mandinya satu, jadi perlu gantian satu sama lain. Semuanya lancar, tidak ada masalah. Papa saya juga hari itu bangunnya cukup pagi, saya juga cukup pagi, jadi mama saya ya aman, semuanya tidak ada masalah. Sampai satu saat ketika saya berangkat beribadah, saat saya dalam perjalanan, tiba-tiba itu terbesit satu pikiran yang cukup mengganggu dalam hidup saya, bukan hidup saya, dalam pikiran saya kala itu. Jadi saya tiba-tiba duduk, jadi kami gereja, saya duduk sambil menanti perjalanan, saya mikir gini, loh, apakah hari ini saya itu lebih menantikan datang beribadah atau saya lebih menantikan waktunya pulang ibadah? Ini menarik, karena saat itu usia saya belum, enggak tahu ya, saya kayak suka mikir dari dulu karena makanya saya kurus juga. Mas Satrio suka mikir. Biasanya orang yang kurus itu suka mikir. Karena saya sama sakit ya. Kalau saya sama sakit Mas, sorry. Nggak, biasanya itu saya usia belasan saya mikir, jangan-jangan saya berangkat ke gereja, ini mana yang lebih saya inginkan ya? Saya pengen ke gerejanya atau saya lebih nunggu waktu pulang ibadah daripada waktu datang beribadah? Bapak Ibu Saudara cukup bisa menangkap ya antara ketegangan kedua ini loh. Kita sama-sama berangkat ke gereja. Nah, tapi saya saat itu saya mikir, mana yang lebih saya nantikan? Saya lebih menunggu waktu beribadah atau saya lebih menunggu waktu pulang ibadah? Dan jelas jawabannya saya lebih menunggu waktu pulang ibadah. Padahal itu belum duduk beribadah, saya masih perjalanan. Saya itu sudah mikirnya nanti pulangnya jam berapa ya? Nanti yang khotbah siapa ya? Biasanya yang khotbah ini lama, biasanya khotbah, oh nanti ini cepet nih. Saya dulu itu enggak menghafal jadwal khotbah ya, saya enggak tahu. Di gereja masa kecil saya itu ada jadwal khotbah enggak, tapi saya mereka-reka saat perjalanan itu sing khotbah nanti, wah kayak ini pulangnya cepet. Saya tuh lebih menunggu waktunya pulang ibadah daripada waktunya datang ibadah. Saya lebih menantikan waktu untuk pulang ibadah daripada waktu beribadah. Bahkan sebelum ibadah mulai saja, saya itu lebih menginginkan pulangnya daripada menginginkan ibadahnya. Itu belum berangkat. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekarang berpikir nanti pulang jam berapa, itu mending. Saya dulu belum duduk dengar firman, saya sudah mikir dari rumah. Wah, nanti jam pulang biasanya jam 11, jam 10. Bener ya Mas Adi ya? Jam 11, jam 10 itu kalau rodok pagi itu setengah 11 saya happy banget Bapak Ibu Saudara. Wah, biasanya itu masih ada film-film kartun yang main setengah 11-an. Dapat ending-endingnya lah. Pengorbanan saya enggak sia-sia nyusu-nyusu pulang gitu loh. Saya tuh lebih menantikan waktu pulang ibadah daripada waktu beribadahnya sendiri. Bahkan sebelum ibadah mulai, saya sudah menantikan waktu pulang ibadah. Saya cukup terkejut Bapak Ibu Saudara dan menyadari bahwa saat itu secara praktis saya tidak menginginkan Allah. Rupanya Nunus usia belasan itu tidak menginginkan Allah. Nah, problemnya gini, menginginkan Allah itu adalah perjuangan yang dilakukan seumur hidup. Apakah hari ini saya ini sudah ada perubahan? Jangan-jangan saya menyampaikan firman juga pengennya cepat pulang, ya kan? Tidak ada yang tahu karena itu keinginan saya. Keinginan itu berada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh duduk di sini, tapi mungkin Bapak Ibu Saudara juga punya pikiran yang sama kayak saya. Pulangnya jam berapa ya? Nah, sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita berada di ketegangan ini, itu ada ketegangan antara menginginkan Allah atau menginginkan hal lain selain Allah. Secara praktis kala itu saya jelas saya tidak menginginkan Allah. Saya lebih memilih dunia, saya lebih menanti waktunya pulang daripada waktunya ibadah. Saya lebih menantikan kesenangan saya daripada keinginan akan Allah. Saya lebih ingin pulang daripada beribadah. Saya lebih menginginkan dunia melebihi menginginkan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya gini. Apakah hal itu adalah hal yang benar
Saya berjuang untuk menginginkan Allah, tapi kenyataannya saya tidak menginginkan Allah saat itu. Saya lebih pengen pulang daripada pengen ibadah. Apakah hal itu adalah hal yang benar? Jawabannya jelas tidak. Bahkan di usia belasan saja saya sudah ngerasa ada yang ganjil dalam diri saya. Saya ini menyiapkan quote dari usia belasan itu untuk saya sampaikan sekarang. Pertanyaannya simpel Bapak Ibu, mana yang lebih Anda nantikan? Waktu untuk beribadah atau waktu pulang ibadah? Itu mengganggu di pikiran saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa jawab bersama-sama. Nanti kelihatan mana yang tidak menginginkan lah. Simpan saja dalam hati dan coba pikirkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara itu pengen Allah atau menginginkan hal yang lain? Kayak yang disampaikan Pak Daniel kemarin, menginginkan Allah itu tidak sekadar untuk datang beribadah di waktu wajib. Tidak kayak gini nih, itu ada di dalam hati keinginannya. Saya boleh datang ke gereja, tapi saya bahkan tidak menginginkan Allah kala itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang benar. Ini jelas adalah hal yang keliru. Bahkan di usia belasan saya merasa terganggu karena hal ini. Salah seorang teolog Bapak Ibu Saudara namanya John Piper, ini menulis satu buku, bukunya itu tebal dan saya bergumul untuk menghabiskan buku itu sebelum saya menyampaikan firman ini. Karena judulnya cukup bagus. Judulnya Ketika Anda Tidak Mendambakan Allah. Itu memukul saya Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam buku itu dijelaskan oleh John Piper bahwa banyak orang percaya yang bergumul tentang menginginkan Allah. Banyak dari orang percaya yang berjuang dalam hidupnya untuk menginginkan Allah itu kayak gimana caranya. Dan John Piper bilang bahwa menginginkan hal lain selain Allah adalah dosa. Menginginkan apapun melebihi menginginkan Allah adalah dosa. Ketika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan dua keinginan, antara menginginkan Allah dengan menginginkan dunia. Ketika taraf keinginannya itu lebih tinggi yang lain selain Allah, itu dosa Bapak Ibu Saudara. Karena kita bisa dengan mudah itu memutuskan untuk memilih selain Allah. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang benar dan apa yang salah. Bapak Ibu Saudara 10 hukum Taurat saya rasa hampir semuanya hafal. Ya kalaupun tidak hafal 2 hukum kasih lah, paling tidak hafal. Kalau tidak hafal lagi coba tolong dihafal Bapak Ibu Saudara. Masa sama-sama tidak hafal gitu kan susah juga. Nah dalam 2 hukum kasih Bapak Ibu Saudara, ini sudah simpelnya gitu loh. Jadi kita tahu kita harus mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kita tahu mana yang benar. Problem dari hidup orang Kristen itu bukan ketidaktahuan. Banyak orang Kristen tahu. Tapi kita tidak ingin yang benar. Kita tidak pengen Allahnya. Nah ini yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Menginginkan hal lain melebihi menginginkan Allah adalah dosa. Ini menunjukkan bahwa menginginkan Allah adalah hal yang penting bagi orang percaya. Karena menginginkan Allah seharusnya itu dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah ini cukup ironis Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini harusnya kita ini menginginkan Allah setiap hari. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Saya tidak tahu apakah hari ini kita benar-benar tidak tahan menunggu Tuhan atau ya sekedar jalan-jalan saja, menjalankan rutinitas seperti biasa. Ini pergumulan. Saya hari ini haus, ada aqua. Karena saya batuk, saya lupa bawa aqua. Nah, jadi kita ini hidup dalam ketegangan antara hari ini Anda menginginkan Allah atau enggak sih? Mari kita coba telusuri. Saat ini Bapak Ibu Saudara duduk, itu lebih memikirkan bariki pengen balik-balik. Sudah merencanakan biasanya gini. Di awal-awal khotbah itu pengkhotbah bilang, Bapak Ibu Saudara enggak usah mikir nanti pulang mau kemana. Nah biasanya gitu. Itu langsung yang mikir mau kemana itu langsung klisik gitu. Jadi kelihatan. Mas Yesus mau kemana Mas? Jadi kelihatan. Jadi setiap di dalam kehidupan orang Kristen itu hidup antara dua ketegangan, antara menginginkan Allah dan menginginkan dunia. Nah seharusnya hidup orang percaya adalah hidup yang menginginkan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam teks kita. Sudah bisa, terima kasih Pak Andreas. Mari kita baca di dalam teks kita hari ini, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Bapak Ibu Saudara bisa baca di depan atau buka di Alkitab masing-masing. Nah ini kayak lengkap juga. 1 Yohanes 5, surat Yohanes yang pertama, pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-5. Nah kita akan membaca bergantian Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin pulang cepat,
bisa baca lebih awal? Mari silahkan mulai ayat ganjil. Tidak ada. Saya serius menunggu, siapa tahu ada yang mengaku. Supaya saya jelas nanti khotbahnya ke arah mana itu matanya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Nah ini bukan masalah pengen pulang cepat, saya hanya mengawali saja supaya bisa dibaca. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya mulai ganjil dan Bapak Ibu Saudara yang genap. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya. Bukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui teks kita hari ini menolong kita untuk melihat bagaimana hidup pribadi yang mendambakan Allah. Teks kita hari ini menolong kita untuk melihat bagaimana hidup pribadi-pribadi, hidup orang-orang yang menginginkan Allah. Teks kita hari ini akan membantu kita untuk melihat bagaimana hidup pribadi yang mendambakan Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang penting karena ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan ironisnya ini adalah perjuangan seumur hidup. Roma mengatakan kita berjuang setiap hari untuk hidup di dalam roh. Artinya untuk menginginkan Allah itu adalah perjuangan. Nah ketika kita menginginkan Allah itu adalah sukacita yang sebenarnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melihat bagaimana hidup pribadi yang mendambakan Allah. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, mendambakan Allah dimulai dari iman. Mendambakan Allah itu dimulai dari iman. Menginginkan Allah itu dimulai dari satu kata yang namanya iman. Ayatnya ada di 1 Yohanes 5 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, Yohanes ini mengawali bagian yang kita baca. Yohanes mengawali bagian yang kita baca dengan sebuah pernyataan. Yohanes memberikan satu pernyataan bahwa setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus, dan setiap orang yang percaya Yesus adalah anak Allah, itu lahir dari Allah dan mengasihi Allah. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus, setiap orang yang percaya Yesus adalah anak Allah, ini adalah mereka yang lahir dari Allah. Nah, setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus dan percaya Yesus adalah anak Allah, itu mengasihi Allah. Jadi untuk hidup menginginkan Allah itu dimulai dari iman. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin ini cukup membingungkan karena Yohanes menggunakan dua predikat yang dimiliki Yesus dan ini jarang sekali muncul secara bersamaan. Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus, anak Allah. Nah kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat yang selanjutnya, Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat yang 11 ini menolong kita untuk mengerti Yesus Kristus yang disebut Yesus adalah anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, mempercayai Yesus adalah Kristus dan mempercayai Yesus adalah anak Allah berbicara mengenai mempercayai bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ketika kita beriman kepada Kristus, itu artinya kita mengimani bahwa Yesus itu Kristus, Mesias yang dijanjikan, tapi bukan hanya Mesias yang dijanjikan, karena kata Mesias itu berarti yang diurapi. Kita tidak hanya beriman secara, kalau disebut gini, kita tidak hanya beriman secara tidak lengkap,
Kita tidak hanya percaya bahwa Yesus itu yang diurapi. Kalau kita cuma percaya Yesus diurapi, semua orang banyak yang percaya bahwa Yesus itu tokoh yang didambakan. Mahatma Gandhi itu sering kali mengutip khotbah di bukit. Matius 5 sering dikutip Mahatma Gandhi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya itu tidak hanya beriman pada Kristus yang diurapi, tapi bahwa Kristus itu adalah anak Allah. Dia adalah pribadi Allah, Allah yang menyelamatkan kita. Mempercayai Yesus Kristus dan mempercayai Yesus adalah anak Allah, ini berbicara mengenai 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat Injil, kita ini disadarkan bahwa status kita adalah orang berdosa yang layak menerima murka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Injil bahwa Yesus itu Kristus, Mesias yang dijanjikan, dan Yesus itu adalah Allah, kita ini percaya bahwa Yesus itu memang dijanjikan sebagai satu penebus bagi kita. Ketika kita melihat Injil, kita boleh melihat bahwa kita disadarkan dua hal. Pertama, kita disadarkan status kita sebagai orang berdosa yang memerlukan penebus. Kita ini adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah. Namun kita telah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus melalui iman percaya, sehingga kita menerima hidup kekal di dalamnya. Secara singkat saya akan jelaskan supaya Bapak Ibu Saudara tidak gerambiang dalam poin yang pertama. Gini, saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup yang mendambakan Allah itu dimulai dari iman. Mendambakan Allah itu dimulai dari iman. Kita mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Sehingga semakin kita menyadari kita kasih Allah, semakin kita menginginkan Allah. Bapak Ibu Saudara bisa menangkap garis besarnya. Ketika hidup yang menginginkan Allah itu dimulai dari iman. Ketika Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin sadar betapa berdosanya Anda, itu semakin menolong Anda untuk menginginkan Allah lebih lagi. Karena semakin kita sadar kita berdosa, semakin kita sadar kasih Allah besar. Semakin kita sadar kasih Allah besar, semakin kita menginginkan Allah. Dan saya harap garis besar ini itu tidak lepas. Jadi kita, kenapa sih kok dimulai dari iman? Karena ketika kita beriman, itu kita menyadari dua hal. Keberdosaan kita dan kita menyadari kasih Allah. Dalam Injil itu ada murka Allah dan ada kasih karunia Allah. Kita harus melihatnya secara lengkap. Kita harus tahu bahwa kita ini orang-orang yang layak dimurkai. Kita ini tidak patut hidup kayak gini. Ini duduk enak Bapak Ibu Saudara. Kita ini tidak patut untuk itu. Kita adalah orang-orang berdosa yang layak dimurkai Allah. Rasul Paulus katakan bahwa kita ini, di dalam surat di Efesus, Rasul Paulus katakan bahwa kita ini anak-anak kemurkaan. Bapak Ibu Saudara tahu ya, anak-anak kemurkaan. Artinya identitas kita itu layak dimurkai. Saya itu anaknya Pak Samuel. Bukan anaknya Pak Diki, nanti wah cucuk-cucukan saya, enggak. Papa saya itu nama baptisnya Pak Samuel, jadi biar lebih mudah karena nama Indonesianya itu Charles. Udah terlalu susah. Nah, saya ini anaknya Pak Samuel. Kemanapun saya pergi, itu saya tetap anaknya Pak Samuel. Bener gak? Saya mau ke Jerman ya, saya tetap anaknya Pak Samuel. Nah, Rasul Paulus itu pakai satu kata unik. Kita itu adalah anak-anak kemurkaan. Bapak Ibu Saudara mau gimana aja, itu layak dimurkai. Sehebat apapun pelayanan kita, kita sadari bahwa kita ini layak dimurkai. Ketika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa saya ini layak dimurkai, tapi kasih Allah itu merangkul saya. Ketika saya beriman, saya diselamatkan. Ketika kita menyadari hal itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari keberdosaan kita, ketika kita semakin sadar kita berdosa, semakin sadar kasih Allah itu begitu besar. Semakin kita sadar kasih Allah begitu besar, semakin kita menginginkan Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi wajar kalau kemarin di khotbah yang pertama, Pak Daniel bilang bahwa kehidupan yang menginginkan Allah itu hanya dimiliki oleh mereka yang sudah dewasa dalam imannya. Bapak Ibu Saudara boleh bilang percaya, tapi Bapak Ibu Saudara, masa aku tidak berdosa? Bapak Ibu Saudara masih memiliki opsi lain selain Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara tidak semenginginkan Allah dengan orang yang menyadari dirinya benar-benar layak untuk dimurkai. Seberapa sadar diri kita akan dosa-dosa kita? Itu pula yang akan mendorong kita
semakin menyadari betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Mendambakan Allah dimulai dari iman. Mengalami kasih Allah yang menyelamatkan, sehingga semakin kita menyadari kasih Allah, semakin kita menginginkan Allah. Bapak Ibu Saudara, hidup mendambakan Allah dimulai dari iman. Dan yang kedua, hidup mendambakan Allah itu dinyatakan dalam kasih. 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 5 ayat yang pertama dan kedua. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, sama seperti yang sudah disampaikan kemarin minggu juga, bahwa bahasanya Yohanes ini memang sedikit muter-muter, tapi bukan muter-muter tanpa arti ya Bapak Ibu. Jangan baca, wah sopo iki, jangan kayak gitu. Itu saya kemarin. Saya baca ini berkali-kali, saya bahkan terjemahkan itu dan satu-satu saya cek ini bener enggak, ini. Saya cek LAI sama terjemahan lainnya, saya cek satu-satu. Wah, tapi memang Yohanes ini membuat PR banyak orang percaya. Tapi surat 1 Yohanes ini surat yang bagus untuk para petobat baru, karena di dalamnya Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan satu kepastian keselamatan. Nah, hidup yang mendambakan Allah itu dinyatakan dalam kasih. Nah, saya buat bagannya biar tidak bingung. Di ayat 1, Yohanes bilang barang siapa yang mengasihi Dia, itu mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Mengasihi Dia, itu mengasihi Dia yang lahir daripadanya atau anak-anak Allah. Nah, di ayat yang kedua, itu Yohanes bilang, inilah tandanya bahwa kamu mengasihi anak-anak Allah. Ketika kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi, saya mau simpulkan gini, bahwa Alkitab mengatakan bahwa hidup yang mendambakan dengan Allah. Saya sepakat dengan Pak Daniel kemarin yang mengatakan bahwa ini tidak bisa dipisahkan dari kasih. Karena iman itu ya buktinya kasih. Iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendirian. Ada bukti bahwa iman itu ada. Nah, salah satunya kasih. Ketika kita mendambakan Allah, ketika kita menginginkan Allah, itu artinya bahwa kita mengasihi Dia yang lahir daripada Allah, mengasihi saudara seiman, dan juga kita mengasihi Allah. Karena ini bagian keduanya. Ini tandanya ini. Ini wah pokoknya gitu Bapak Saudara. Nanti Bapak Saudara kalau bingung ya, saya kasih PowerPoint sama saya teks saya. Tapi ini memang saya sudah berusaha menyimpulkan, bukan oversimplifikasi ya, bukan terlalu menyimpulkan. Ini saya sudah cek berkali-kali, bahkan kalau Bapak Saudara cek di rumah saya itu sampai saya tulis di tembok. Rumah saya penuh dengan tulisan-tulisan. Mengasihi Allah itu mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Mengasihi Allah, menginginkan Allah, itu berarti kita dinyatakan dalam kasih. Dalam konteks dekat, Yohanes bilang mengasihi saudara seiman. Tapi tidak berhenti mengasihi saudara seiman, tapi juga mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah itu juga ada lanjutannya lagi, melakukan perintah-perintahnya. Mendambakan Allah itu dinyatakan dalam kasih kepada saudara seiman dengan benar. Bahwa dorongannya itu tadi buktinya. Bawahnya ini Bapak Saudara. Mendambakan Allah ini dinyatakan dalam kasih kepada saudara seiman dengan benar, didorong oleh mengasihi Allah dan sesuai dengan perintah-perintahnya, bukan didorong oleh mengasihi diri sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu kutipan yang menarik bahwa ketika kita itu bisa mengasihi dengan penuh dan dengan nyata kalau Allah itu sebagai pusatnya. Makanya Yohanes bilang, mengasihi Allah itu harus benar, bahwa didorong oleh mengasihi Allah, mengasihi sesama itu harus didorong oleh mengasihi Allah. Sehingga ketika saya mengasihi Vincent misalnya, itu saya tidak berharap apa-apa dari Vincent. Ya saya cuma ngasih ya ngasih. Apa tuh yang diharap dari Vincent? Tidak juga. Jadi gini, bukan itu poinnya, tapi poinnya gini. Saya mau kasih Mas Daniel deh, kasih Pak Daniel. Itu ya cuman itu. Saya tidak berharap besok dapat apa, itu enggak Bapak Saudara. Sekalipun dapat, enggak juga. Saya tidak berharap apa-apa gitu loh. Saya berusaha untuk itu. Jadi Yohanes ingin menjelaskan bahwa ketika kita mendambakan Allah itu dibuktikan dengan mengasihi sesama. Tapi mengasihi sesamanya itu bukan dalam hal saya mengasihi Mas Adris tapi saya berharap sesuatu. Itu artinya saya mengasihi diri saya sendiri. Tapi saya memanfaatkan Mas Adris. Nah ini justru bukan kasih. Kasihnya tidak berpusat pada Allah, tapi berpusat pada diri kita sendiri.
Nah, hidup yang mendambakan dengan Allah itu dinyatakan dalam kasih. Tapi kasihnya itu harus benar, berpusatnya pada Allah, bukan untuk keuntungan pribadi, dan juga harus sesuai dengan peraturannya. Kita harus mengasihi dengan benar. Kita harus mengasihi sesama, bukan untuk mengasihi diri kita sendiri. Bukan karena kita mengasihi untuk mengharap kembali. Itu sama saja kita tidak mengasihi saudara seiman, tapi mengasihi diri sendiri. Sedangkan perintahnya itu untuk mengasihi saudara seiman. Nah, ini tambah bingung lagi. Tidak apa-apa Bapak Saudara, saya mau berhenti di sini saja. Jadi mengasihinya itu harus konsepnya benar. Bukan karena saya mengasihi untuk mengharap kembali. Bapak Saudara kayak kasih ibu kepada beta itu loh Bapak Saudara. Itu bagai sang surya yang menyinari dunia. Saya lupa liriknya, benar ya Mas Satria? Nah itu yang saya cari. Masa bagai sang surya itu kayak banyak apa Mas? Hanya memberi tak harap kembali. Nah itu kayak kasih ibu kepada beta. Nah saya lupa. Malahan siapa ya tokohnya tadi ya? Kasih ibu kepada beta. Kayak kasihnya ibu. Tapi kan ibu di dunia ini juga kadang ada yang rusak ya karena jatuh dalam dosa. Jadi prinsipnya wah saya punya anak banyak ben tak kerjok ke kabeh. Wah kan enak kok peternakan sapi. Nah kayak gitu juga. Itu bukan kasih ibu kepada beta. Beti itu. Nah konsep mengasihinya itu harus benar. Ketika Mas Lilik ngasih Pak Diki itu ya enggak berharap apa-apa. Kalau bahasa Jawanya nothing tulus. Wah, saya bisa bahasa Inggris ini. Tulus itu penyanyi, jadi enggak bisa dibawa-bawa gitu. Jadi enggak ada masalah sama sekali gitu loh. Jadi ya harus mengasihi saja, enggak mengharap kembali. Nah, ini kasih yang benar. Tapi Bapak Ibu Saudara, mendambakan Allah itu tidak hanya berhenti pada mengasihi sesama. Karena mengasihi sesama itu juga mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah itu juga menuruti perintah-perintahnya. Mendambakan Allah itu juga dinyatakan dalam kasih kepada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya. Dalam konteks dekat, ini berarti mengasihi saudara seiman kalau Bapak Saudara baca ayat di atasnya. Tapi ketika kita menjumpai bahwa Yohanes itu memilih kata itu bukan hanya perintahnya, tapi perintah-perintahnya, ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa Yohanes itu juga sedang menyinggung perintah-perintah yang lain. Bapak Ibu Saudara, hidup mendambakan Allah itu tidak hanya mengasihi saudara seiman, tapi juga mengasihi Allah dan juga menuruti perintah-perintahnya. Wah, perintah-perintahnya itu tidak hanya mengasihi, tapi ada indikasi bahwa Yohanes itu menyinggung perintah-perintah yang sebelum-sebelumnya banyak itu Bapak Saudara. Nah, saya lihat muka-muka terbeban, waduh, ini susah ini. Hukum Taurat orang Israel itu dari 10 itu dibuat detailnya jadi 613, bener ya? 613. Nah saya selalu mikir gini, menghafalkan 613 itu susah, apalagi melakukannya. Nah ahli Taurat itu apal ngelontok Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhannya mereka tidak melakukan, jadi lebih beruntung kita. Tidak juga Bapak Ibu Saudara. Jadi dari 613 ini itu banyak banget. Nah mengasihi Allah itu tidak hanya mengasihi sesama, mendambakan Allah itu tidak hanya mengasihi sesama, mengasihi satu sama lain, tapi juga mengasihi Allah dan melakukan perintahnya, mengasihi sesama dan perintah-perintah yang lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara bisa melihat betapa beratnya orang Kristen. Ada yang merasa salah ambil jurusan. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak berhenti. Nah kalau nyetel di YouTube tidak berhenti di sini, karena poin ketiganya akan menolong kita sebagai orang yang mendambakan Allah. Itu dimulai dari iman yang dewasa, sehingga kita boleh menyadari kasih Allah, kita boleh menginginkan Allah. Dan menginginkan Allah itu dinyatakan dalam kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah. Boleh dibantu next Pak Andreas? Satu saja. Mendambakan Allah itu dinyatakan dalam kasih, mengasihi saudara seiman dengan benar dan mengasihi Allah, melakukan perintah-perintahnya. Apakah ini perjuangan yang berat dan mustahil? Untuk melakukan perintah Allah simpelnya sebanyak Alkitab. Ini beruntung Alkitab saya kecil, tapi juga sayangnya isinya tidak berkurang, jadi perintahnya sama kayak Alkitab besar. Apakah ini adalah hal yang berat dan tidak dapat dilakukan? Tapi syukur kepada Allah, poin yang ketiga, mendambakan Allah itu disokong oleh Allah. Mendambakan Allah itu ditopang oleh Allah. 1 Yohanes 5 ayat yang ayatnya salah, ini ayat yang ketiga dan yang keempat.
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara, LAITB ini menuliskan sebab inilah kasih kepada Allah. Boleh dibantu next lagi Pak Andreas? LAITB itu menuliskan sebab inilah kasih kepada Allah. Dalam pengertiannya seakan-akan kita yang mengasihi Allah. Kayak inilah kasih, kata kerja yang mengasihi Allah. Inilah kasih yang bekerja mengasihi Allah. Tapi tidak dijumpai dalam teks aslinya. Teks aslinya itu kita tidak menemukan kata sebab inilah kasih kepada Allah. Tapi di dalam teks aslinya itu secara literal itu berbunyi sebab kasih Allah adalah ini. Nah ini didukung penggunaan bahasa aslinya itu agape yang merupakan kata benda, bukan agapao yang kata kerja. Sebab inilah kasih Allah. Saya sudah telusuri di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kata ini muncul di mana? Kata yang frase ini, kasih kepada Allah ini muncul di mana saja. Nah itu tidak dijumpai. Bahasa Indonesia menjelaskan ini. Sebab inilah kasih kepada Allah. Tapi mayoritas versi Inggris itu lebih literal. Sebab inilah kasih Allah atau kasih Allah adalah ini. Jadi ini menjelaskan tentang kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah, boleh dibantu next lagi Pak Andreas? Satu saja. Allah itu menyatakan kasihnya dengan memampukan kita terus-menerus menuruti perintah-perintahnya. Melalui iman, Allah juga menolong kita untuk mengalahkan dunia sehingga perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena kita tahu bahwa semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara, mendambakan Allah itu disokong oleh Allah, ditopang oleh Allah. Inilah kasih Allah. Kasih Allah adalah ini. Kasih Allah adalah ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Sadarkah kita bahwa ketika kita menuruti perintah-perintahnya, itu adalah kebaikan Allah dalam hidup kita. Itu adalah perwujudan kasih Allah dalam kehidupan kita. Saya suka ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang itu merasa bahwa ketika mereka hidup di bawah aturannya Tuhan, itu merasa tidak bebas. Opo-opo diatur, ngomong diatur tidak boleh. Sekarang zamannya toksik Bapak Ibu Saudara, di mana-mana itu toksik itu. Nah, kita itu hidup di lingkungan yang toksik. Tapi Bapak Ibu Saudara dipaksa untuk tidak toksik. Apalagi teman-teman anak-anak muda ini. Wah, itu pergumulan berat. Saya mengalami waktu saya SMK, itu di kantin Bapak Ibu Saudara. Cerita 2 kalimat, itu toksiknya itu 10 Bapak Ibu Saudara. Jadi lengkap. Wah, ini 10, kurang 1 Pak. Jadi kalau bahasa Jawanya itu misuhnya itu loh Bapak Ibu Saudara. Misuhnya itu lebih banyak daripada inti ceritanya. Dia bilang, saya telat gitu, woi ispiswane 1 2 3, saya 1 2 3 telat gitu loh. Jadi kita hidup di lingkungan yang toksik, tapi dituntut untuk tidak toksik. Nah itu berat Bapak Ibu Saudara. Tapi sadarkah kita bahwa ketika kita dimampukan untuk tidak toksik, itu adalah wujud kebaikan Allah. Nah kita kadang merasa bahwa aturan ini membatasi, tapi saya suka ilustrasi ini. Ikan itu hidupnya di air. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen ikan ini bebas hidup di udara, ya silahkan. Tapi ikan itu mati gitu loh Bapak Ibu Saudara. Aturan Tuhan itu menjaga agar kita tetap hidup. Nah sadarkah kita bahwa itu wujud kasih Allah dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara bilang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menginginkan barang orang lain. Kasihlah Tuhan Allahmu, hormatilah ayah ibumu. Itu agar Bapak Ibu Saudara boleh hidup. Bisa hidup di dalam air yang tenang. Sehingga Bapak Ibu Saudara menyadari, oh ternyata ini semua itu kebaikan Tuhan. Sehingga sama seperti Daud. Di Mazmur 19 Daud itu bilang, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Lebih indah daripada banyak emas tua dan lebih manis daripada madu tetesan dari sarang lebah. Daud itu menyadari bahwa Tauratnya Tuhan itu menyegarkan jiwanya, menjaganya tetap hidup. Bahwa itu semua untuk kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa ketika kita bisa untuk menaati perintah Tuhan, itu adalah wujud kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga kita boleh melihat kebaikan Allah.
Karena hidup mendambakan Allah, hidup yang menginginkan Allah, itu juga ditopang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak berjuang sendirian. Bahkan dikatakan bahwa iman yang mengalahkan dunia itu membuat aturan-aturannya ringan. Karena kita merasa bahwa kita tahu ini semua untuk kebaikan kita. Sehingga dasar kasih itu, iman yang dewasa itu menolong kita untuk melakukan perintahnya setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara, karena kita kadangkala ketika kita mendengar bahwa bagian ini dilakukan sama Tuhan, terus kita lepas tangan. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak memiliki pola pikir yang sama. Ketika Bapak Ibu Saudara tahu bahwa hidup mendambakan Allah itu ditopang oleh Tuhan, itu artinya bahwa usaha Bapak Ibu Saudara itu tidak sia-sia. Mari kita bersemangat dalam berjuang untuk mengasihi saudara seiman dan mengasihi Allah, melakukan perintah-perintahnya. Karena Allah yang menyokong kita. Mari Bapak Ibu Saudara jangan mikir, wah karena Allah yang menyokong ya saya tidak perlu berjuang. Jangan berpikir, justru berpikirnya karena Allah menyokong, justru itu malah harus berhasil gitu loh. Pasti berhasil, sehingga bersemangatlah melakukan itu. Mengasihilah saudara seiman sekalipun itu berat. Mari mengasihi Allah, melakukan perintah-perintahnya sekalipun itu berat. Tapi kita punya janji bahwa Allah itu menyokong kita. Allah itu membantu kita agar kita dapat melakukan perintah-perintahnya. Sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita hidup sebagai pribadi yang mendambakan Allah? Apakah kita sama kayak lagu tadi, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu? Apakah hari ini sebelum ibadah tadi, apakah Bapak Ibu Saudara, wah aku pengen beribadah? Atau sama kayak saya, Bapak Ibu Saudara pengen pulangnya daripada pengen ibadahnya? Kita hidup di antara ketegangan menginginkan Allah atau menginginkan dunia, menginginkan Allah atau menginginkan hal yang lainnya. Bapak Ibu Saudara hidup di mana? Apakah kita sudah menginginkan Allah lebih daripada menginginkan yang lainnya? Bisa di next Pak Andreas, slide terakhir. Mendambakan Allah dimulai dari iman dan dinyatakan dalam kasih yang disokong oleh Allah. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari kita menyadari bahwa ketika kita beriman, kita harus menyadari artinya dalam arti lengkap. Saya layak dimurkai, saya menerima kasih karunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa melihat begitu besar kasih Allah yang menyelamatkan kita. Dan nyatakan iman itu, nyatakan hidup yang mendambakan dengan Allah itu dalam tindakan nyata, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya. Dan jangan tawar hati karena Tuhan yang menolong kita. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, saya serahkan ke Pak Daniel. Terima kasih Mas Nus. Sekali lagi kita diingatkan Bapak Ibu bahwa mengikut Yesus sebentar. Bahwa mengikut Yesus tentu satu perjalanan yang kita pikir kita sudah melakukannya, tapi ternyata begitu kita belajar, begitu kita merenung, ternyata mengiring Yesus itu harus dengan totalitas. Ketika kita mengiring Yesus, tetapi kita tidak menginginkannya, maka wajar yang muncul adalah rasa bosan. Mengiring Yesus artinya berjalan bersama dengan Tuhan ya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sehari-hari. Tetapi dengan tidak menginginkan Yesus, maka muncul keraguan, muncul kebingungan, bahkan tidak jarang kemudian muncul pemberontakan. Berjalan mengikut Yesus, Kristen begitu ya, tetapi tidak menginginkan Yesus. Sehingga akhirnya malah kita memberontak, meninggalkan Tuhan. Ternyata keputusan yang kita buat untuk mengiring Yesus harus dengan totalitas. Dan totalitasnya itu adalah dengan kita mendambakan Tuhan, menginginkan Tuhan. Sama seperti suami istri ketika sedang berpacaran itu api cintanya itu luar biasa. Dan biasanya setelah nanti menikah itu ada fase yang namanya
menjadi biasa saja. Karena setiap hari ketemu, setiap hari berjumpa. Api cintanya itu tidak membara dulu. Dan ini bukan hal baru. Dalam setiap konseling pernikahan, ini pasti dimunculkan. Ada fase di mana akhirnya semua menjadi biasa-biasa saja. Dulu saya juga menyangkal itu. Ketika saya konseling pranikah, masa iya saya bakal menjadi biasa-biasa saja dengan istri saya. Gitu. Tapi setelah menikah ya memang itu yang terjadi. Tetapi kemudian ketika kita menyadari menjadi sama-sama dewasa, maka kita menjadi bertobat, baik suami maupun istri. Menjadi bagaimana caranya cinta itu menjadi menyala kembali. Bagaimana caranya cinta itu bisa berkobar kembali. Itu membutuhkan komitmen. Nah kalau ceritanya suami istri, komitmennya betul-betul harus diupayakan berdua, baik suami maupun istri. Nah tapi perjalanan kita dengan Tuhan, kalau komitmen Tuhan tidak perlu dipertanyakan. Komitmen Tuhan sama kita senantiasa berkobar cintanya, cuman kita yang pada akhirnya seringkali kehilangan gairah cinta sama Tuhan. Makanya mengiring Tuhan, perjalanan kita dalam bersama dengan Tuhan, butuh totalitas menginginkan Tuhan setiap hari. Kalau Tuhan tidak perlu diragukan cintanya sama kita. Nah kalau kita sama Tuhan, nah seringkali kita lupa. Oleh karena itu penting komunitas, penting ibadah semacam ini. Untuk mengingatkan kembali bahwa kita harus mencintai Tuhan, mendambakan Tuhan lebih dari semuanya. Yang sudah menikah pasti memahami kata-kata saya. Ya, yang belum menikah mungkin masih membayangkan. Tapi yang sudah menikah pasti ngerti maksud kata-kata saya. Ya, karena memang grafiknya seperti itu, kita manusia. Nah sama, mengiring Tuhan pun mari kita juga ingat bertobat terus agar cinta kita sama Tuhan terus menyala. Kalau mungkin di keluarganya juga mungkin ada suami dan istri yang mungkin apinya mulai redup, yuk komitmen berdua, kobarkan kembali cintanya. Gimana? Mungkin perlu waktu untuk pergi berdua, muter-muter gitu ya, mengingat apa dulu gitu ya. Perlu hal-hal seperti itu. Ya, untuk mengenang kembali supaya api cintanya menyala kembali. Bapak Ibu Saudara, mengiring Tuhan dan menginginkan Tuhan dua hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara hanya mengiring Tuhan tanpa menginginkannya, ataukah selama ini Anda mengiring Tuhan dan sungguh-sungguh menginginkan Tuhan? Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Main musik boleh maju ke depan. Kita akan renungkan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Ini lagu lama tetapi jarang dinyanyikan ya. Judulnya Sampai. Main G kah atau F? Apa ini? F saja ya. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Semua harta dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu,
sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kita ulang dari awal. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Oh, sampai habis bumi berlalu, sampai siang sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Katakan, sampai habis bumi berlalu. Ini janji kami, bahkan sampai siang dan malam menjadi satu. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah-Mu. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mencari-Mu, Tuhan. Kami akan senantiasa mendambakan Tuhan, menginginkan Tuhan di sepanjang umur kami. Sampai namamu, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu tak menyertai. Mari jemaat saja katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Oh,
setia hati dan masa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Ini yang menjadi sumber kekuatan kami. Kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami sampai waktunya nanti tiba. Ketika kami menutup mata untuk selama-lamanya dan membuka mata di surga mulia. Ketika kami boleh menghadap dalam tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Ketika kami boleh berlari menyongsong Engkau. Sampai itu terjadi, kami tetap mau mendambakan Tuhan. Kami tetap mau menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Sebab kasih-Mu, cinta-Mu lebih dari segala harta. Cinta-Mu bagi kami lebih dari segala tahta, kedudukan, posisi, keindahan dunia yang coba ditawarkan. Karena kami boleh menyadari ketika semua habis lenyap, ketika hari-hari kami layu, seperti bunga di padang, ketika kami menghadapi masa-masa sulit, masa-masa kelam, ketika semua tidak lagi ada bersama-sama dengan kami, hanya ada satu yang tetap tinggal serta bersama-sama dengan kami, yang tetap setia senantiasa ada dengan kami, Yesus namanya. Demikian besar cinta-Mu untuk kami Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami boleh berjanji pagi ini, sampai bumi berlalu lenyap, bahkan sampai siang dan malam menyatu, bahkan ketika keadaan bergoncang, situasi menjadi tidak menentu, kami tetap akan memuja, memuji, menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak akan tergantikan. Terima kasih untuk firman-Mu, mengajar kami untuk kami boleh terus mengasihi Allah dengan iman kami, membuktikannya dengan kasih yang ditopang dengan kasih Allah sendiri. Mampukan kami untuk boleh mewartakan apa yang kami dengar hari ini kepada orang-orang lain, supaya mereka pun juga boleh mendengar kebenaran yang sama. Terlebih lagi kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami, menjadi pribadi-pribadi yang terus menginginkan Tuhan, mendambakan Tuhan, sebab Tuhanlah harta yang paling indah yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Stefanus yang sudah sampaikan benih firman Tuhan. Pakai hidupnya, masa mudanya lebih hari lebih luar biasa. Dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, menyelamatkan banyak jiwa Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami akan lanjutkan ibadah kami. Biarlah hadirat Tuhan terus nantiasa ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh menerima berkat firman Tuhan di pagi hari ini yang semakin menguatkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi dambaan hati kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik bagi Allah kita. Kita akan bersatu di dalam doa, nanti doa akan dipimpin oleh Ibu Risa. Persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Shalalalala, shalalala, oh. Shalalalala, shalalala, oh. Sekali lagi shalalala. Shalalalala, shalalala, oh. Shalalalala, shalalala, oh.
Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Shalalalala, shalalala, oh. Shalalalala, shalalala, oh. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Puji nama Tuhan, info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua di Hotel Grand Soba pukul 5 sore. Dan nanti akan dilayani oleh Bapak Anugrah Adi atau Bapak Adi Grand. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini ingin mendapatkan berkat double bisa datang nanti sore pukul 5 sore di Hotel Grand Soba Solo Baru. Dan nanti pastinya akan ada berkat yang berbeda yang bisa kita dapatkan melalui ibadah raya yang kedua. Kemudian untuk hari Senin ada latihan tamborin. Bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung melayani Tuhan di bidang tarian, bisa hadir di latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian hari Rabu pagi hari pukul 10 ada program kristal di Radio Immanuel dan nanti akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan GKI MCC yang pastinya akan sangat memberkati kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu-waktu longgar, luang, bisa mendengarkan baik itu di tempat kerja maupun di rumah, bisa mendengarkan program kristal setiap hari Rabu pukul 10 pagi di Radio Immanuel. Kemudian sore harinya ada Oikos Ngipang pukul 6:30 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Ngipang, Banyuagung, Sumber dan sekitarnya bisa datang di Oikos Ngipang pukul 6:30 malam. Nanti tempatnya akan di-share melalui grup. Segala sesuatunya info nanti akan diberikan di grup MCC. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6 sore. Nah, bagi teman-teman yang sudah terjadwal bisa datang tepat waktu dan bisa latihan bersama untuk mempersiapkan pelayanannya di hari Minggu. Kemudian hari Jumat ada Menara Doa MCC. Saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara bisa hadir setiap hari Jumat pukul 6 sore Menara Doa MCC. Mari kita bersama-sama bersatu hati menaikkan doa-doa bagi Tuhan karena kita memiliki kerinduan. Ya. Kemudian hari Sabtu
hari Jumat, maaf, ada Oikos Kartosuro pukul 6:30 malam di tempatnya ETO ya nanti saudara ETO. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rumahnya daerah Kartosuro bisa hadir di Oikos Kartosuro pukul 6:30 malam besok hari Jumat. Kemudian hari Sabtunya saya mengundang teman-teman remaja bisa hadir di ibadah pemuda remaja Metanek pukul 5:30 sore di sini ya Mas ya, di atas ya nanti ya di lantai atas. Jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar ikut retreat diharapkan bisa hadir besok hari Sabtu pukul 5:30 sore di tempat ini lantai 2. Kemudian hari Minggunya kita kembali lagi beribadah bersama. Ibadahnya satu kali saja Bapak Ibu Saudara, ibadah gabungan di lantai 2 di UKS ini. Mari yang hari ini tidak hadir bisa kita ingatkan Bapak Ibu Saudara supaya besok hari Minggu bisa datang bersama di ibadah raya gabungan hari Minggu pukul 8 pagi. Demikianlah info yang bisa saya sampaikan, mungkin Bapak Daniel bisa menambahkan. Bapak Ibu Saudara, tanggal 16 sampai 18 Juni pemuda remaja kita ada retret Metanex ya, ada retret Metanex di Wisma Suwandi Tawangmangu 16 sampai 18 Juni. Untuk biaya pendaftarannya yang sekolah dan kuliah itu 100.000, itu udah untuk 3 hari Bapak Ibu. 100.000 itu 3 hari. Sudah pakai ada kaos seragam juga, naik bis gitu ya. Dan yang bekerja 200.000. Kenapa yang bekerja lebih mahal? Ya untuk mensubsidi adik-adiknya yang masih sekolah dan kuliah. Tapi nanti yang didapat sama, bukan berarti nanti yang bayarnya 100 kaosnya mau separuh ya ndak gitu ya. Terus naik bisnya cuman pas mangkat mulai kon golek dhewe gitu ndak gitu ya. Tetap sama dapatnya, tapi yang kerja mensubsidi adik-adiknya. Itu pun panitia masih mensubsidi lagi. Karena kebutuhan satu orang itu lebih dari 200.000 sebenarnya, karena ada transport bis ya, terus kaos seragam, kemudian makan, snack, tempat tidur, komplit semua ya. Jadi itu panitia tetap mensubsidi. Nah Bapak Ibu mohon doanya, karena minggu depan ini hari Minggu besok itu mereka berangkat, makanya kita ibadahnya hanya 1 kali minggu depan. Minta maaf ya, karena kita harus saling mendukung begitu ya. Kalau mereka retretnya berangkatnya hari Senin, nanti yang bekerja itu harus cutinya 2 hari, kasihan. Sehingga kita kondisikan retretnya berangkat dari Minggu siang, makanya ibadahnya digabung semua ibadah Minggu pagi. Nanti minggu kelima gabungan lagi ya, dua-duanya ada perjamuan kasih nanti ya. Yang perjamuan kasih minggu ketiga besok seperti biasa gereja yang menyiapkan, tapi nanti khusus yang minggu kelima perjamuan kasihnya mohon tiap-tiap oikos membawa. Gereja akan menyiapkan minum dan nasinya, tapi lauk pauknya silahkan oikos masing-masing berkreasi untuk mendukung, karena supaya tetap bisa baik bagi semuanya ya. Supaya oikos juga, kan nanti oikos tanggal 26 ada malam apresiasi oikos yang di Hotel Loji. Nah setelah itu oikos kan semangat, nah berkreasi untuk perjamuan kasih tiap-tiap oikos. Nanti menunya apa dibicarakan aja di grup, dikoordinasi supaya nggak sama gitu ya. Siapa tahu nanti oikos Ngipang mau bawa sate kambing gitu tuh Pak Diki gitu kan. Nanti oikos Nusuan jangan sama gitu loh ya. Oikos Nusuan nanti mungkin cilok gitu ya. Sate podo sate ini sate cilok sama sate kambing gitu ya. Ya nanti kita atur lah mendekati hari Minggu yang kelima ya. Nah terkait dengan retret itu Bapak Ibu Saudara, saya mewakili pemuda remaja di tempat kita ini, di gereja ini mau matur ya. Jadi kalau biasanya parkir itu tidak ada yang menata, tidak ada yang mengatur sedemikian rupa. Nah ini karena remaja lah kayak butuh dana, jadi ya mereka genono usaha gitu Bapak Ibu ya. Jadi di depan itu disediakan ada kotak sukarela ya dari Bapak Ibu yang
nanti mau nyemplungi kotak sukarela untuk mendukung anak-anak retret dipersilahkan. Nggak nyemplungi juga tidak apa-apa, tidak akan digembosi, tidak. Tuh ikuran nyemplungi gitu kan, motornya dibaret wae, enggak. Kalau ada yang seperti itu tolong lapor sama saya. Ya Mas Yonat, mana Mas Yonat? Mas Yonat mana Mas Yonat? Nah ya jangan ya Mas Yonat ya, ini koordinator parkir kita soalnya. Jadi Bapak Ibu nanti sukarela ya, harus sukarela. Jadi Bapak Ibu memberikan dengan sukacita dan rela gitu ya. Kalau cuman sukacita tapi nggak rela kan nggak enak gitu kan, nyemplungi neng terus ditutut meneh gitu kan, karena kan nggak rela gitu ya. Jadi sukarela. Nominalnya terserah Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk membantu pendanaan anak-anak pemuda remaja kita. Cukup besar pendanaan mereka. Total semuanya berapa kemarin ya? 14-an ya. 14 sampai 15 juta ya. Tapi dengan usaha mereka kekurangannya hanya tinggal 1.900.000. Nah, dari 14 tinggal 1.900.000 lah yo. Udah puji Tuhan Bapak Ibu ya, perjuangan mereka luar biasa. Nah, ini masih ada waktu, saya bilang kepada teman-teman ini 1 minggu ini coba berjuang sungguh-sungguh. Ya, nanti Tuhan pasti akan buka jalan. Ya mereka kemarin jual apa saja Bapak Ibu, jual snack, jual somai, jual pembersih lantai, pembersih muka, bersih apa lagi ya. Pokoknya apa-apa dijual ya. Jadi mereka sedang berusaha untuk mengadakan retret ini. Dan kabar baik ya Bapak Ibu, retret besok ini bahkan ada peserta dari Cikarang, dari Bekasi. Tidak sedikit loh, 9 orang. Tujuannya adalah mau belajar sama teman-teman Metanex, teman-teman MCC, supaya nanti mereka pulang ke Cikarang, ke Bekasi, mereka bisa menerapkan di sana. Ya puji Tuhan, artinya berarti walaupun gereja kita kecil gitu ya, masih berkembang, masih bertumbuh, tapi ada orang-orang yang terinspirasi. Aku pengen melu biar boleh anak-anak muda boleh belajar, boleh enggak Mas? Saya bilang lah boleh, tapi kan transportnya dari Cikarang ke Solo ya tanggung sendiri ya gitu. Tapi kalau nanti yang nginep di sana sudah kami cover, yang penting kan bayar gitu ya. Aman-aman Mas itu. Jadi mereka mau mengupayakan silahkan. 9 orang Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan. Sampai dengan saat ini yang sudah terdaftar di angka 54 orang Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya. Saya berharap semangatnya kayak gini bukan cuma pas retret. Amin. Amin ya Pak Diki ya. Biar anak-anak muda ini semangat. Jadi nanti jumlah retret remaja sama retret MCC itu unda-undi gitu Pak Diki gitu. MCC retret 80 orang, remaja 70 orang gitu kan. MCC retret 90 orang, remaja 80 orang, oya-oyaan gitu ya. Jadi kita dukung anak-anak muda ini terus berkembang. Siapa tahu mereka ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan ya toh. Jadi pendeta, nanti kan MCC melahirkan, menelurkan banyak hamba-hamba Tuhan. Itu kerinduan kita semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mewakili anak-anak muda matur untuk nanti mohon dimaklumi kalau ada kotak pemberian sukarela untuk parkir mereka. Dan minggu depan juga ketika perjamuan kasih, anak-anak muda ini akan ada aksi ngamen. Tapi di sini bukan di panggung, bukan, di sini saja. Jadi nanti mereka akan nyanyi, Bapak Ibu yang mau nyanyi boleh, mereka akan. Jadi sepanjang Bapak Ibu menikmati perjamuan kasih, anak-anak muda ada aksi ngamen. Itu juga untuk mendukung. Pokoknya 1 minggu ini mereka sedang mencari berbagai macam cara supaya semua dana bisa tercukupi. Mohon doanya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang tidak kalah penting tanggal 26 Juni ada malam apresiasi Oikos. Tiap Oikos apakah sudah mempersiapkan penampilan khusus? Boleh nyanyi, boleh nembang, boleh apa lagi? Puisi, boleh apa? Adakah Oikos yang sudah mempersiapkan diri? Prepare? Latihan? Sudah? Latihan belum, tapi sudah ada rencana Pak? Sudah ya. Waktunya sebentar lagi Bapak Ibu, tolong segera dipersiapkan. Nanti akan ada pemilihan ya untuk Oikos yang paling kreatif ya. Jadi mohon segera bisa dipersiapkan. Nah, dress code-nya jangan lupa, masih ada gambarnya Pak Andreas? Dress code-nya masih ada. Dress code-nya apa Bapak Ibu masih ingat? Jadul ya. Dress code-nya jadul atau retro. Nah, kira-kira seperti ini. Mau pakai wig kayak begitu ya boleh. Ya. Nah, celananya cut bray.
Bapak Ibu ingat ya, cut bray. Jadi cut di atas, braynya di bawah. Kalau dibalik namanya bray cut. Di bawah besar, di bawahnya kecil ya. Cut bray ya. Mungkin ada yang masih punya gitu ya. Nah ini kira-kira seperti itu, baju-baju jadul. Ya untuk memeriahkan. Sing-sing Om Daniel memang ya. Memang rada sing-sing ini kali ini. Karena memang acara ini bukan untuk seperti konsep ibadah begini, tapi nanti malam apresiasi Oikos itu lebih ke pengakraban, lebih ke suasana kebersamaan. Kita makan malam bareng-bareng ya. Ada satu meja isi 7-8 orang begitu, ada sekian meja, nanti kita makan malam dengan berbagai macam isian acara termasuk stand up komedi. Ya, nanti kita akan melihat bersama-sama Mas Yonat stand up nanti ya. Wah. Betul loh yuk. Loh, berarti gue ngesot. Stand up itu kan berdiri ya. Kan Yonat berdiri. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Paham ya? Yang belum ada baju jadulnya silakan mulai dilihat-lihat lagi lemarinya gitu ya. Nggak usah beli Bapak Ibu, dikreasi dari yang ada saja. Ya nggak usah beli. Ya. Rodok nyentrik nggak apa-apa, siapa tahu malah dapat kostum terbaik ya toh gitu ya. Itu saja tambahan dari saya. Tanggal 26 kita ketemu untuk di malam apresiasi Oikos. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih kedatangannya. Kita ketemu lagi di acara-acara ibadah berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerah Tuhan yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasa sukacita, kami merasakan damai sejahtera, kehidupan yang senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Itu kami miliki dan kami percaya itu semua semata-mata karena kasih-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Ya berdoa untuk setiap jemaat semua yang hadir pada pagi hari ini. Berkatilah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkatilah keluarga kami, menjadi keluarga yang hangat, yang harmonis, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan perhatian, saling menopang, saling mendukung, dan kerinduan kami biarlah seisi rumah tangga kami menjadi percaya kepadamu dan diselamatkan. Berkati juga Tuhan pekerjaan tangan kami, apapun yang kami jumpai untuk kami kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Tuhan akan membuka pintu-pintu kesempatan yang baru, yang semakin besar, semakin luas, mendatangkan berkat yang makin banyak, bukan untuk memperkaya kami Tuhan, tapi semata-mata kami akan pakai dan kelola bagi hormat kemuliaan nama-Mu untuk memberkati sebanyak mungkin orang yang kami jumpai. Bapa di surga, berkati juga anak-anak kami. Berkati tumbuh kembang mereka, berkati kesehatan mereka, terlebih pendidikan mereka. Pastikan mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, yang pintar, yang cerdas. Mereka beroleh banyak kesempatan-kesempatan baik, beasiswa, pertukaran pelajar. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh boleh memancarkan terangnya Tuhan. Sehingga sekolah mereka boleh melihat bahwa anak-anak Tuhan sungguh-sungguh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam kehidupan kami semua masing-masing, dalam menghadapi pergumulan permasalahan kehidupan kami. Hamba tidak tahu menahu satu persatu Tuhan, tapi satu yang hamba yakini, bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak, tetapi Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan mengangkat, Tuhan menguatkan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap persoalan, permasalahan kehidupan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah juga untuk semangat kami yang mungkin lama tidak hadir, mereka yang enggan ibadah, apapun kendala permasalahan mereka, Tuhan tilik, Tuhan lawat, Tuhan pakai kami juga untuk boleh besuk ke tempat-tempat ini, ke rumah-rumah ini, mengingatkan kembali rekan-rekan kami, keluarga rohani kami ini, untuk mereka terus mengandalkan Tuhan. Mereka boleh hadir kembali dalam ibadah-ibadah, dalam oikos-oikos, karena komunitas rohani, keluarga rohani adalah hal yang sangat penting bagi kami. Terima kasih Bapa, juga berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang dengan tekun dan setia melayani Tuhan dalam semua bidang pelayanan. Pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Dan biarlah hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu, sehingga semakin banyak jiwa ditambah-tambahkan, banyak orang menjadi percaya dan Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang,
penjagaan penyertaan-Mu di atas kami Tuhan. Sampaikan kami di rumah dengan selamat dan pertemukan kami kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Berkati retret remaja yang dalam persiapan, segala kekurangannya Tuhan akan cukupkan pendanaannya. Segala sesuatunya dimantapkan oleh Tuhan, siap sedia, dan berkati acara retret mereka besok boleh sungguh-sungguh lawatan Tuhan bekerja. Jiwa-jiwa berjumpa pribadi dengan Tuhan dan terjadi pertobatan luar biasa. Banyak anak-anak muda yang menyerahkan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan menjadi anak-anak muda yang hidupnya berkemenangan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami, namun sebelumnya kami akan terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari mengangkat kedua tangan kita dan kita akan bersama-sama menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, penyertaan, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus, ada senantiasa berlimpah-limpah menyertai setiap hati kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati.